Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan series pengisian SPT PPh Badan. Pada video part 5 kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan impor kredit pajak dalam negeri ke dalam SPT PPh Badan. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu SPT-nya. Di sini saya akan menggunakan database pada video sebelumnya ya. Kemudian kita buka terlebih dahulu SPT-nya. Di sini saya menggunakan tahun pajak 2018. Nah, seperti pada video impor penyusutan sebelumnya, kita memerlukan format CSV impornya terlebih dahulu. Untuk itu, kita dapat melakukan ekspor data kredit pajak dalam negeri, namun sebelumnya kita harus mengisi lampiran kredit pajak dalam negeri terlebih dahulu. Klik SPT PPh, kemudian pilih lampiran, kemudian pilih kredit pajak dalam negeri. Nah, untuk menginput kredit pajak secara manual, kalian dapat memilih baru. Oke, pertama kita pilih jenis PPh yang dipotong atau dipungut. Di sini untuk contoh, saya pilih PPh pasal 22. Kemudian untuk cara pembayaran, kita pilih apakah dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Di sini saya contohkan dibayar sendiri. Nah, apabila cara pembayaran dibayar sendiri, maka akan secara otomatis terisi data perusahaan sebagai pelapor pajaknya. Lanjut ke kode MAP, di sini kita menggunakan kode masa PPh pasal 22. Lanjut ke nomor MTPN, kita isi. Selanjutnya untuk jumlah pembayaran, tanggal setornya dapat diisi sesuai dengan data. Di sini hanya untuk contoh saja ya. Kalau sudah, kita klik simpan. No. Setelah menginput salah satu data kredit pajak, kita baru dapat melakukan ekspor data kredit pajak dalam negeri. Nah, apabila kalian memilih untuk menginput data secara manual, kalian dapat mengikuti cara seperti yang saya contohkan tadi. Ini kita tutup saja. Selanjutnya, untuk ekspor data, kita pilih utility, kemudian klik ekspor data, pilih kredit pajak dalam negeri, kemudian tentukan tahun pajaknya. Di sini tahun pajak saya 2018 dan pembetulannya 0. Kita ekspor data to file. Nah, untuk ekspor data, filesnya akan tersimpan dalam format CSV. Di sini kita save dalam folder yang kita inginkan, kemudian akan saya namai impor kredit pajak. Save. Oke, kemudian kita close. Setelah itu kita buka filesnya. Impor kredit pajak. Nah, sebelum kita edit template-nya, kita harus men-save as filenya ke dalam format Excel workbook. File, kita klik save as. Jangan lupa untuk mengganti formatnya menjadi Excel workbook. Oke, kalau sudah, format CSV-nya kita close saja. Kemudian kita buka yang dalam format Excel. Kalau sudah seperti itu, baru dapat kita edit filesnya. Nah, di sini untuk data yang kita input secara manual tadi, secara otomatis langsung masuk ke dalam ekspor data kita. Karena tadi saya hanya memberi contoh, maka datanya saya hapus saja ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan mulai mengisi template-nya. Di sini saya sudah memiliki data terkait dengan kredit pajak dalam negeri yang akan saya lakukan impor. Ada PPh pasal 23 dan PPh pasal 22. Pertama-tama, saya akan lakukan impor kredit pajak pasal 22 terlebih dahulu. Di sini saya isi 22.
Kemudian untuk cara pembayarannya di sini sudah saya kelompokkan. Nah, sebelumnya untuk cara pembayaran diisi dengan 2 kode. Kode 1 itu untuk cara pembayaran dibayar sendiri dan kode 2 itu untuk dipungut pihak lain. Nah, kalian dapat mengelompokkan sendiri apakah PPh pasal 22 itu dibayar sendiri atau dipungut oleh pihak lain. Di sini sebelumnya saya akan memfilter kredit pajak yang dapat dikreditkan saja yang akan saya impor. Oke, sudah. Nah, saya akan mulai mengimpor dari PPh yang saya bayar sendiri. Ini langsung saya copy saja ya. Saya copy value agar tidak berantakan. Nah, selanjutnya untuk PPh yang dibayar sendiri, kolom C sampai dengan kolom G itu tidak perlu diisi atau kita kosongkan saja. Nah, karena di sini PPh pasal 22 saya ada yang dibayar sendiri, maka untuk PPh yang dibayar sendiri akan saya kosongkan dari kolom C sampai kolom G. Kita lanjut ke kolom H. Untuk NPWP pemotong atau pemungutnya diisi dengan NPWP perusahaan saja sebagai pelapor pajaknya. Di sini saya isi dengan NPWP perusahaan saya. Tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk nama pemotongnya juga nama perusahaan. Lanjut untuk alamat pemotong atau pemungut juga alamat PT MNF Indonesia. Kita tarik juga ke bawah. Nah, kemudian untuk kode MAP atau iuran pembayaran, saya isi dengan kode 01120000 karena di sini transaksi saya adalah PPh pasal 22 impor. Langsung saja saya isi untuk kode MAP-nya. Di sini saya tambahkan kutip di depan angka agar angka nolnya tidak hilang. Oke, kemudian langsung saya copy ke bawah. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor pembayaran. Di sini saya isi dengan NTPN. Langsung saya copy saja. Selanjutnya ke jumlah pembayaran, yaitu sejumlah PPh yang disetor. Langsung saya copy saja. Kemudian untuk tanggal setornya adalah tanggal penyetoran ke bank. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke cara pembayaran dengan dipungut oleh pihak lain. Ini saya freeze dulu. Oke. Kodenya 2. Di sini saya filter dulu. Oke, untuk cara pembayaran dengan dipungut oleh pihak lain, kolom C sampai dengan kolom G kita isi, kolom H, I, dan J juga kita isi. Namun, untuk cara pembayaran dengan dipungut oleh pihak lain, kolom K sampai dengan kolom N tidak perlu kita isi, jadi kita kosongkan saja. Oke, langsung saja saya isi. Untuk nomor bukti potong atau pungutnya, kita isi dengan NTPN.
Untuk jenis penghasilannya, karena di sini saya jenis penghasilannya adalah dipungut oleh bendaharawan, maka di sini saya isi dengan angka 6. Lanjut ke objek pemotongan atau pemungutan, itu adalah DPP dari pemotongan atau pemungutan pajaknya. Selanjutnya untuk PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk tanggal bukti potong atau dipungutnya adalah tanggal setor bank. Sama, untuk tanggal kita ganti formatnya ke dalam short date. Untuk NPWP pemotong atau pemungutnya, kita isi dengan NPWP pemungut PPh pasal 22-nya. Lanjut, nama pemotong atau pemungut. Lanjut, di sini saya isi untuk alamat pemotong atau pemungutnya. Nah, karena di sini PPh-nya dipungut oleh pihak lain, maka untuk kolom K sampai dengan kolom N tidak perlu kita isi atau kita kosongkan saja. Oke, di sini saya tarik ke bawah. Kemudian kita isi jenis PPh yang dipotong, ini 22, kita tarik saja ke bawah. Oke, PPh pasal 22 sudah selesai, kita lanjut ke PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23, cara pembayarannya itu hanya satu, yaitu dipotong oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk cara pembayaran kita samakan semua kodenya, yaitu angka 2. Ini informasi terkait dengan kredit pajak PPh pasal 23 saya. Nomor bukti potongnya. Di sini langsung saya copy saja. Kemudian jenis penghasilannya, di sini saya penghasilannya itu adalah atas jasa. Nah, karena atas jasa, di sini saya isi dengan angka 6. Saya tarik ke bawah. Lanjut, untuk objek pemotongan atau pemungutannya adalah DPP-nya. Saya copy juga. Untuk PPh yang dipotongnya, untuk tanggal bukti potong, di sini kita ubah juga formatnya ke dalam short date. Lanjut, untuk NPWP pemotongnya, dan nama pemotong. Kemudian alamat pemotongnya. Oke, untuk kolom K sampai dengan kolom N, kita kosongkan saja. Kalau sudah, ini kita tarik ke bawah. Untuk cara pembayaran juga. Nah, kalau sudah begitu, kita cek lagi datanya. Di sini pada import CSV untuk NPWP hanya boleh terdiri dari angka saja. Jadi apabila nomor NPWP terdiri dari tanda baca juga, harus kita hapus tanda bacanya. Di sini saya blok ke bawah, kemudian kita ctrl+F, titik kita replace dengan tidak ada, kita replace all,
Oke. Kemudian stripnya. Oke, kalau sudah kita close. Nah, di sini NPWP-nya akan berubah seperti ini dan harus kita ubah formatnya ke dalam format custom. Kita klik 0 ini, kemudian di sini kita ketik sampai dengan digit NPWP, yaitu 15 digit. Di sini bisa dilihat paling depan adalah angka 3. Nah, ini dapat kita ketik sampai dengan muncul 0 di depan angka 3, menunjukkan 15 digit. Ini langsung saya ketik saja. Oke, kalau sudah kita klik OK. Sudah begitu, setelah selesai, di sini kita save as. Jangan lupa, untuk format impor harus dalam format CSV. Tidak dapat dilakukan dalam format Excel. Maka dari itu di sini kita save as lagi, kita klik folder yang diinginkan, kemudian jangan lupa kita ganti formatnya ke dalam CSV. Sama seperti pada saat kita mengekspor data, pada saat mengimpor kita harus kembalikan lagi formatnya ke dalam format CSV. Oke. Save. Yes. Nah, jangan lupa untuk menutup filesnya terlebih dahulu. Save, yes. Oke, kalau sudah, kita kembali ke dalam SPT. Nah, sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu input manual yang tadi kita lakukan. Di lampiran kredit pajak dalam negeri, di sini saya hapus terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apabila teman-teman ingin mengubah data yang sudah diinput, teman-teman bisa mengklik tanda centang terlebih dahulu, kemudian pilih ubah. Nah, di sini teman-teman dapat mengubah datanya, namun di sini akan saya hapus, diklik, kemudian saya hapus, karena tadi contoh saja. Yes. Oke. Kalau sudah, kita keluar. Nah, kemudian kita akan mengimpor kredit pajak dalam negeri. Caranya kita pilih utility, kemudian pilih impor data, kita klik kredit pajak dalam negeri badan, kemudian jangan lupa mengganti tahun pajaknya menjadi tahun pajak bersangkutan. Di sini tahun pajak saya tahun 2018, pembetulan 0. Kalau sudah, kita klik search. Kemudian kita pilih files CSV kita. Di sini tadi saya save dalam nama impor kredit pajak CSV. Klik open. Oke, di sini menunjukkan jumlah barisnya. Kemudian kita klik view data. Oke, di sini menunjukkan jumlah data yang akan diimpor. Oke. Kalau sudah, kita klik view data lagi. Di sini agak memakan waktu karena data yang kita impor banyak. Nah, kalau di sini sudah selesai, kalian dapat langsung mengimpor. Di sini juga memakan waktu yang cukup lama.
Nah, di sini proses impor sudah selesai, tidak ada data yang gagal. Namun, apabila nanti kalian saat mengimpor ada data yang gagal, tidak perlu panik karena akan diberitahu di mana letak kesalahan impornya. Di sini kita klik OK saja. Kemudian kita close. Untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum, kita dapat membuka lampiran kredit pajak. Klik SPT, lampiran, kemudian pilih kredit pajak. Nah, di sini bisa kita klik filter by nomor bukti, cari. Oke, di sini muncul semuanya, ada 880 data yang kita impor. Di sini ada totalnya, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23-nya. Kalau sudah, kita keluar saja. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan bagaimana cara menginput kredit pajak luar negeri. Pertama, kita klik SPT PPh, kemudian pilih lampiran khusus, dan pilih kredit pajak luar negeri yang paling bawah ini. Untuk menambah data baru, bisa diklik baru. Oke, di sini kita isi data terkait dengan kredit pajak luar negerinya. Di sini saya sudah mempunyai informasi terkait dengan kredit pajak luar negeri saya atas pemotongan di Thailand. Penghasilan berupa dividen. Nah, untuk kredit pajak luar negeri sendiri sebelumnya ada perhitungannya. Saya juga sudah melakukan perhitungannya di sini. Nah, ini langsung saya masukkan saja. Untuk nama pemotongnya, karena belum ada, kita klik ini. Kemudian kita input data baru. Kita tulis nama pemotongnya. Di sini nama pemotong saya XBC. Untuk alamatnya diisi juga. Kalau sudah, simpan. Tidak. Kemudian kita tutup saja. Kita klik, kemudian kita pilih data yang baru kita input. Untuk jenis penghasilan, saya dividen. Selanjutnya, untuk mata uang valuta asing, kita pilih di sini Baht Thailand. Kemudian untuk jumlah neto valuta asingnya di sini adalah 1.470.721. Untuk tanggal pembayaran pajaknya di sini adalah tanggal 14 Maret 2018. Untuk kurs KMK, yaitu kurs KMK yang berlaku pada saat pemotongan, yaitu 441,9601. Jumlah netonya 650 juta. Kemudian pajak terutang dalam valuta asingnya yaitu di sini dipotong sebesar 20% ya. Berarti 1.470 sekian dikali dengan 20%, yaitu di sini 294. Nah, untuk pajak terutangnya di sini adalah 130 juta. Sebelumnya, saya telah memperhitungkan untuk PPh pasal 24 luar negerinya. Atas perhitungan saya, pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia itu sebesar 130 juta. Di sini saya isi dengan 130 juta. Kemudian saya simpan. Tidak. Oke. Untuk perhitungan kredit pajak luar negeri sendiri, terdapat perhitungan khusus, yaitu seperti ini kurang lebih. Perhitungan PPh pasal 24.
Di sini rumusnya adalah penghasilan dari luar negeri, yaitu di sini dividen yang saya terima adalah 650 juta. Kemudian dibagi dengan PKP. PKP saya atas perhitungannya di sini adalah 6 miliar sekian. Kemudian dikali dengan jumlah PPh terutang dari penghasilan luar negeri ditambah dengan penghasilan dalam negeri. Di sini PPh terutang saya adalah 1 miliar sekian. Kemudian ini adalah jumlah kredit pajak atas perhitungan, yaitu merupakan ordinary tax credit limitation, jadi tidak boleh melebihi ini. Kemudian atas pajak yang dipotong di luar negeri, yaitu dipotong di Thailand, itu adalah sebesar 130 juta. Nah, antara perhitungan kredit pajak luar negeri kita dengan pajak yang sudah dipotong di Thailand, mana yang lebih kecil adalah yang menjadi kredit pajak PPh pasal 24 kita. Seperti itu kurang lebih cara perhitungannya. Kita kembali ke SPT. Kalau sudah, kita tutup saja. Cukup sampai sini dulu penjelasan mengenai penginputan kredit pajak, baik secara manual maupun secara impor. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan pengisian SPT PPh badannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.